Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik dan semua penonton setia channel YouTube Haristiawati? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan kembali memaparkan materi untuk asesor kompetensi. Mengapa saya selalu mengupdate diri asesor kompetensi? Karena banyaknya penonton, udah 5 ribuan lebih di asesor kompetensi YouTube Haristiawati. Jadi Bapak Ibu, saya akan merefresh kembali, lebih dalam memberikan materi untuk asesor kompetensi. Oke, mohon izin ini MAPA, MAK, dan memberikan kontribusi kembali akan saya share. Ya, oke, baik. Ini suplemen ya, merencanakan aktivitas dan proses assessment. Slideshow. Oke, ini merencanakan aktivitas. Oke. Konsep dasar sertifikasi kompetensi dan assessment. Saya yang baca yang sertifikasi itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi atau keabsahan atas produk atau proses keterangan kepemilikan barang ya. Itu adalah proses sertifikasi. Nah, jenis sertifikasinya adalah ini objeknya, kepemilikan produk, keterangan kelembagaan, kompetensi orang. Nah, saat ini adalah kompetensi orang ya, sertifikat kompetensi. Contohnya adalah sertifikat asesor kompetensi. Intinya, pengakuan resmi oleh otoritas tertentu setelah persyaratan yang diperlukan dipenuhi. Nah, sertifikat proses ini oke, saya akan paparkan yang dalam bahasa Indonesia saja. Oke, come on. Sertifikasi kompetensi. Tadi ya, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup diatur dalam sistem manajemen mutu atau ISO, pendaftaran, assessment, keputusan sertifikasi, surveillance, dan sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. Nah, itu tugas asesor kompetensi adalah assessment. Kemudian skemanya menggunakan skema sertifikasi LSP tentu saja, LSP penyelenggara. Nah, ini skema sertifikasi ini sebagai rohnya sertifikasi. Ini ada daftar unit kompetensinya dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan serta prosedur yang sama sesuai dengan kebijakan LSP. Visualisasi proses sertifikasi sekarang. Visualisasi bagaimana? Nah, ini ya, walaupun Bapak Ibu sudah mengerti, tapi nggak apa-apa, saya akan ulang kembali bahwa pertama kali adalah APL 1, mengisi pendaftaran berkas APL 1, terus kemudian ini adalah admin masih ya, verifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema sertifikasi, terus kemudian diterima sebagai peserta sertifikasi, itu APL 2 ya. APL 2 itu diisi, ini asesmen mandiri, kita mengakses diri kita bahwa kita kompeten. Jadi satu saja poin tidak kompeten tidak akan bisa dilanjutkan untuk proses sertifikasi berikutnya. Nah, itu adalah ketika konsultasi pra-assessment kita ini ya, apa namanya, valid, asli, terkini, dan memadai. Ini bukti-buktinya ya, bukti ijazahnya, asesmen portofolio ya. Nih. Kemudian asesmen uji kompetensinya kapan? Nanti ini adalah itu baru proses pre-assessment tadi. Nah, di sini nanti ketemu MAPA ketika nanti sudah pra-assessment ya. Oke. Nih sama MA, nih MKDV. Oke, Bapak Ibu, ini baru nanti ketemunya di rekomendasi. Begitu. Jadi asesmen portofolio sudah, kemudian baru ada rekomendasi. Oke. Nah, rekomendasi tentunya apa yang direkomendasikan? Itu kompeten atau belum kompeten. Nah, ini kompetensi berbasis ini ya, apa namanya, kompetensi based training ya, pelatihannya tadi kompetensi pola pengembangan perangkat asesmen dan penerapannya. Acuan pembandingnya SKKNI, SKKK khusus atau SKKKI ya. Itu contoh skema aja, contohnya ini skema sertifikasi. Nah, ini persyaratan dasar. Setelah APL 1 tentu saja APL 2. Nah, APL 2 itu berisi bukti-bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai.
baru nanti direncanakan untuk aktivitas proses asesmennya itu menggunakan apa, model apa. Nah, ini melaksanakan asesmen, kemudian memberi kontribusi dalam validasi asesmen atau MKDV. Nah, ini baru rekomendasinya adalah kompeten atau belum kompeten. Nah, asesmen itu apa? Kembali ini diulang. Asesmen adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan bukti-bukti, kemudian membandingkan bukti-bukti tersebut dengan standar kompetensi dan membuat keputusan apakah seseorang telah mencapai kompetensinya. Nah, tadi ya CBA ya, kompetensi based assessment. Kalau CBT-nya itu adalah kompetensi based training. Jadi ini assessment berbasis kompetensi, kalau tadi training berbasis kompetensi ya CBT. Oke, CBA proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusan-keputusan apakah kandidat mencapai atau tidak kompetensi, asesmen berbasiskan standar, berbasiskan kriteria, berbasiskan bukti dan partisipatori. Pengertian asesmen tadi sudah, Bapak Ibu yang bahasa Inggris saya tidak akan ini, yang bahasa Indonesia aja. Tujuan asesmen memantau kesesuaian kinerja dengan standar kompetensi, memperoleh informasi tentang gap training, seleksi dan penerimaan pegawai, pengakuan atas kompetensi yang telah dimiliki, mapping unjuk kerja, menentukan target dan pelaksanaan training, menentukan standar kompetensi profesi, perencanaan karir, dan sebagainya. Strategi asesmen strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim kerja memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Ruang lingkupnya seperti apa? Ini ada benchmark assessment, unit kompetensi, pengaturan assessment, metode dan alat assessment, pengorganisasian assessment, aturan paket kualifikasi, persyaratan khusus, mekanisme jaminan mutu, identifikasi manajemen risiko. Bukti. Nah, bukti itu apa sih? Suatu bahan yang dikumpulkan untuk membuktikan pencapaian kompetensi peserta uji sebagaimana dipersyaratkan oleh atau sejumlah unit standar kompetensi dalam skema sertifikasi. Ini hasil pengamatan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh peserta uji, hasil verifikasi terhadap produk yang dibawa peserta uji, hasil tanya jawab asesor. Itu adalah contohnya bukti apa saja yang dibawa ya. Ruang lingkup bukti yang dikumpulkan, pengetahuan tadi ya, knowledge, skill, dan attitude. Ini KSA, knowledge, skill, attitude ini yang dimiliki peserta uji. Itu saja harus dimiliki. Sumber bukti kompetensi seseorang itu kompetensi. Tadi kompetensi itu apa? Kemampuannya ya, setiap individu. Dari pengalaman, kompetensi itu dari pengalaman, pelatihan, dan pendidikan. Itu sebagai bukti pengalamannya apa, pelatihannya apa, pendidikannya apa. Jenis bukti yang akan dikumpulkan ada langsung, tidak langsung, dan tambahan. Metode pengumpulan bukti yang digunakan sebagai perangkat asesmen untuk pengumpulan bukti itu semua buktinya itu mencakup dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Bukti langsung itu seperti apa? Bukti yang diperoleh dikumpulkan dari hasil pengamatan atau observasi langsung yang selama peserta uji melakukan aktivitas kerja baik pada saat sedang bekerja di tempat kerja yang sebenarnya ataupun yang disimulasikan. Disimulasikan tempat kerja ya. Asesi mendemonstrasikan instruksi kerja yang diberikan asesor. Jadi instruksi kerja ini harus diikutin. Kalau instruksi kerja nggak mau, jangan aneh-aneh deh. Nah, gitu kan. Nah, ya. Baru di checklist nanti kalau memang ia sudah melaksanakan instruksi kerjanya. Jenis buktinya tadi tidak langsung. Bukti kompetensi peserta uji diperoleh dikumpulkan dari laporan pihak ketiga. Asesor tidak melihat secara langsung proses kerja yang dilakukan peserta uji. Ada pengakuan pihak ketiga. Ada pengakuan pihak ketiga yang merekomendasikan ya. Itu adalah ada pengakuan ya. Oke. Asesor menggunakan checklist mengamati bukti kompetensi yang dibawa. Jadi buktinya apa saja yang dibawa. Nah, ada bukti tambahan. Kalau misalnya bukti langsung dan tidak langsung kurang cukup, tentu saja bukti tambahan itu harus diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan hasil tanya jawab. Kita tanya jawab peserta, menilai bukti kompetensi lainnya dasar pengakuan peserta sebagai pengakuan diri. Contoh hasil jawaban tertulis, lisan, wawancara, karya ilmiah ya. Asesor menggunakan form pertanyaan melakukan tanya jawab dengan asesi. Yang pasti pertanyaannya nggak di luar dari skema gitu aja, dari unit-unitnya ya. Merumuskan bukti pada kolom dan jenis bukti di MMA ini kan.
Elemen 1 apakah sudah secara knowledge, skill, dan attitude. Baik elemen 1, elemen 2, KUK 1 dan KUK 2. Ya, ini. Menentukan jenis bukti dan metode ini ya. Unit kompetensi, elemen kompetensi. Metodenya apa? Apakah pengetahuan biasanya tes, tulisan, tulis atau wawancara. Tapi untuk skillnya, skill itu keterampilan dan attitude biasanya dibentuk demonstrasi ya atau portofolio ya. Jadi kalau misalnya diminta untuk bukti ya harus diikutin ya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, merumuskan bukti pada kolom jenis bukti di MMA ini, merumuskan bukti ini kan ada ya. Cara mengumpulkan bukti, peserta dites atau ditanya, peserta diinstruksikan mengerjakan tugas, peserta diinstruksikan bawa contoh produk, atau kalau misalnya itu bawa contoh produk bisa. Outputnya adalah hasil jawaban, hasil pekerjaan yang selanjutnya diamati asesor, contoh produk atau dokumen selanjutnya diamati asesor. Nah, penulisan kolom bukti, hasil jawabannya tentang apa itu jawab, hasil observasinya dijawab juga di kita asesor yang mengisi ya. Terus penulisan ya, ini ada nggak kelihatan, jadi jenis penulisan jenis bukti. Oke. Bukti tertulis, bukti langsung, bukti tidak langsung. Itu ya, ini kan knowledge-nya ini tertulis karena dites ditanya pakai tertulis, tapi kalau penugasan langsung, observasi atau kalau instruksi tidak langsung. Pola umum jenis bukti tiap elemen pada mapa. Ini karakteristik peserta uji kompetensi. Berpengalaman dengan portofolio atau belum berpengalaman. Berpengalaman biasanya tidak langsung dan tambahan. Tapi kalau belum berpengalaman langsung dan tambahan jenis bukti. Tapi bisa juga keempat-empatnya sih, artinya ketiga-tiganya sih. Tidak langsung, tambahan, dan langsung. Tergantung pesertanya seperti apa, identifikasi peserta. Dan tergantung asesornya juga. Nah, tadi KUK ini yang kedua memilih metode. Nah, metodenya apa? Perangkatnya apa? Bagaimana cara mengumpulkan bukti ya? Ini metodenya tadi ada observasi langsung, verifikasi, dan perangkatnya dipakai apa? Ini CL, CLP, DPT, TPL, dan wawancara. Checklist aja. Apa yang dibandingkan nih? Bandingkan bukti-bukti kompetensinya. Tadi pencapaian kompetensi peserta uji dibandingkan dengan standar kriterianya. Kriteria SKKNI-nya ada tidak formatnya sebagai ini? Hasilnya apa? Buktinya tadi apa yang disebutkan dengan ini. Terus kemudian ini sama ya, standarnya, capaian peserta dan ada gap-nya. Sama sih kondisi 1 seperti ini, kondisi 2 itu langsung ya pencapaian peserta. Kalau pencapaian peserta ini ternyata ada gap-nya, ada yang tidak bisa, berarti mau nggak mau ini BK, ya kan ada gap-nya ini. Kondisi 1 ada peserta tidak melaksanakan full, sedangkan yang untuk peserta kondisi kedua ini full, selesai semua, ya. Jadi dia akan direkomendasikan sebagai kompeten. Nah, ini ya. Ini gapnya di mana ini? Ada gapnya cuma sedikit nih. Gapnya. Apakah ini nanti BK juga? Coba nanti ya kita. Nah, ini berarti ini attitude-nya, attitude dan keterampilan ini masih BK. Ya, kondisi 2 seperti ini. Kondisi 1 masih BK, kondisi 2 BK. Apakah nanti kondisi ketiga nanti? Nah, kondisi ketiga ini full semua. Bapak Ibu lihat tidak ada gap. Ya, gapnya itu sama sekali tidak ada karena dia full mengerjakan tugas secara knowledge full, keterampilan full, dan attitude-nya juga sudah tergambarkan. Sehingga kondisi ini akan mendapatkan kompeten. Rekomendasinya kompeten. Sama halnya dengan seperti ini. Ini ya. Ini. Kalau di sini tadi yang kondisi 3 ini adalah hasilnya ini melebihi daripada standar. Ini otomatis kompeten kalau sudah melebihi. Gapnya plus. Tapi kalau ini sama, sesuai standar full. Standar yang dilakukan peserta ini mengikuti standar. Jadi ini kondisinya adalah kompeten. Sedangkan ini full karena ini berarti sudah berpengalaman ya, sudah melebihi standar. Artinya dia sudah melalui portofolio saja. Nah, aturan bukti apa yang disebut valid? Valid sesuai dengan nih elemen kompetensi dan KUK, refleksi PK, batasan variabel, demonstrasi kinerja, keterampilan dan pengetahuan. Otentik jika peserta pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud, dapat diakui dan diverifikasi. Valid ya. Nah, asli ya tadi. Terkini mendemonstrasikan terkini peserta memenuhi standar keterkinian.
Berarti mengikuti standar yang baru nih, terbaru. Memadai jika mendemonstrasikan kompetensi setiap saat, kompetensi secara berulang, kompetensi konstan ya, lebih baik bahasa literasi numerasi. Nah ini memadai dia setiap saat, kompetensi setiap saat dia kompeten. Nah valid tadi ya, valid aktivitas asesmen mengacu kepada acuan pembanding yang digunakan. Asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang diperlukan untuk dinilai. Reliable, instruksi yang diberikan kepada peserta sertifikasi memastikan penerapan yang konsisten pada aktivitas asesmen dan jika digunakan oleh asesor yang berbeda dalam situasi yang berbeda dan peserta sertifikasi yang berbeda, hasilnya tetap konsisten. Asesmen dianggap dapat dipercaya bila hasil-hasilnya diinterpretasikan secara konsisten dan dari konteks ke konteks dari orang ke orang. Artinya instruksi ini ketika saya sebagai asesor Bapak Ibu dapat menyelesaikan dengan baik, ganti asesor berikutnya Bapak Ibu juga sama konsisten mengerjakan dengan baik, diganti lagi dengan yang lain pun juga sama, itu Ibu dianggapnya reliable. Ya. Itu adalah karena ini prinsip assessment. Nah, fleksibel, seluruh aktivitas asesmen memenuhi kebutuhan sertifikasi dan organisasi. Asesmen dianggap fleksibel bila dapat memenuhi kebutuhan serangkaian konteks. Suatu asesmen dianggap tidak fleksibel jika hal itu menolak hasil belajar sebelumnya atau gagal memberi kesempatan seorang peserta kesempatan kedua atau ketiga untuk diakses. Fair, aktivitas asesmen memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta sertifikasi serta bebas dari bias dan memberikan kesempatan bagi peserta sertifikasi yang memiliki kebutuhan khusus. Suatu asesmen dianggap adil bila tidak merugikan peserta tertentu, terbuka, bebas dari penyimpangan, mendukung peserta. Artinya ya didukung peserta, kalau pesertanya juga harus sama-sama saling membutuhkan gitu ya. Kalau misalnya diinstruksikan untuk mengoreksi, dikoreksi. Itu berarti kan saling membantu ya. Nah, dimensi kompetensi kita tahu ada task skill, task management skill, contingency management skill, job role, environment skill, dan transfer skill. Nah, task skill itu seperti apa sih? Itu melaksanakan tugas individu. Task management skill mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Contingency management skill itu apa? Kemampuan merespon dan mengelola kejadian irregular dan masalah. Jelas, job atau role environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Ada SOP, transfer skill, kemampuan beradaptasi pada lingkungan kerja baru. Nah, ya, transfer skill. Nantinya ketika dapat pelatihan, itu diimplementasikan pada institusi Bapak Ibu. Nah, metode asesmen, perangkat asesmen, dan dimensi kompetensi. Kita ketahui observasi langsung, ini ya, CLL, verifikasi portofolio, ya, tes lisan, wawancara, itu adalah masuk dalam TS ya, TS, TMS, ini plus JRES ya, ini ada observasi langsung itu masuk TS, TMS. Bagaimana dengan tes lisan? Ada CMS, TRS, dan JRES. Dan masuk TSS, TS, TMS. Tadi ada ya singkatan-singkatan tadi udah ya. Udah gampang, nggak dihafalkan aja. Nah, ini ilustrasi dimensi kompetensi. Nih, sekarang menelepon seseorang. Ini adalah secara individu. Ya, ini menelpon sambil mengerjakan. Nah, ini TMS. Sambil mengerjakan nih, bekerja dua ini. Menyetel sistem pengapian. Nah, ini CMS. Dia pasti sesuai dengan SOP dia mengerjakannya ya. Sikap kerjanya mengenakan APD, ya itu masuk JRES ya. Nih, semua menggunakan APD. Seragam kerja. Strategi komunikasi, ini ada pihak LSP, asesor, atasan langsung, asesi. Ini strategi komunikasi, bagaimana asesor berkomunikasi dengan pihak LSP sebagai atasan langsung, kemudian juga berkomunikasi dengan asesi. Suplemen, suplemen berikutnya itu nanti akan saya ini berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini soalnya sebentar lagi azan di sini. Terima kasih. Untuk yang berikutnya akan saya lanjutkan untuk materi asesor berikutnya. Terima kasih. Semoga lebih paham Bapak Ibu, lebih banyak referensi untuk memahami apa itu asesor. Ya, oke. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Salam kompeten Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.